Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, saat ini penyakit gagal ginjal akut pada anak meresahkan para orang tua. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus gagal ginjal akut mencapai 225 kasus. Dr. Wisnu Barlianto, imunologi sebagai dokter spesialis anak FKUB menjelaskan bahwa gagal ginjal akut progresif atipikal belum diketahui penyebabnya, tetapi orang tua perlu waspada saat anak mengalami gejala seperti demam, diare, muntah, dan susah untuk buang air kecil. Gagal ginjal akut progresif atipikal ya. Jadi istilahnya seperti itu yang dipakai oleh Kemenkes ya, terminologinya. Jadi gagal ginjal akut itu kan sebenarnya definisinya penurunan fungsi ginjal ya. Penurunan cepat dan tiba-tiba pada fungsi ginjal, dan akibatnya itu akan banyak ya. Karena apa? Karena ginjal itu kan sebagai tempat pembuangan ya, penyaringan. Artinya kalau ginjal terganggu fungsinya maka akan berdampak pada kesehatan ya. Sampah-sampah yang mestinya dibuang itu menumpuk ya. Jadi gagal ginjal akut itu penurunan secara cepat dan tiba-tiba pada fungsi ginjal. Nah, yang sekarang lagi ramai diperbincangkan adalah gagal ginjal akut progresif atipikal. Jadi sebenarnya secara mudahnya itu semua gagal ginjal akut yang tidak sebab jelasnya, yang tidak jelas penyebabnya itu adalah gagal ginjal akut progresif atipikal. Jadi dia berjalan cepat progresif tapi penyebabnya tidak diketahui. Makanya disebut atipikal ya. Kalau data di SSA kemarin kan udah press conference ya. Jadi memang mulai bulan Agustus sampai Oktober ada 9 kasus memang sebetulnya. Sebagian besar sih membaik ya. Ada yang meninggal 3 orang kalau tidak salah gitu ya. Jadi di kapan kita bisa mengatakan ini satu gagal ginjal akut ya. Jadi kalau per definisi, jadi pertama ada tanda-tanda kegagalan fungsi ginjal. Apa itu? Biasanya gejala jadi kencingnya menurun, ya. Kencingnya berkurang atau namanya oliguria, atau tidak kencing sama sekali, ya. Tiba-tiba seperti itu. Kan mestinya kan dalam 24 jam itu pasti ada kencing ya. Ini kalau dia tiba-tiba menurun kencingnya atau tidak sama sekali, kita bisa mengatakan itu gagal ginjal akut ya, ginjal. Kalau gagal ginjal akut yang progresif dan atipikal itu penyebabnya tidak diketahui, jadi dia tidak mempunyai penyakit ginjal sebelumnya ya, dan tidak ada penyakit ginjal yang kronik dan sebagainya. Kemudian juga bisa ada tanda-tanda gejala tambahan yang lain ya, apakah panas, apakah diare, muntah, batuk pilek ya. Tapi yang pasti yang harus ada itu adalah penurunan kencing atau tidak kencing sama sekali. Pemirsa, dokter spesialis anak FKUB, Dr. Wisnu Barlianto, imunologi menjelaskan bahwa penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal hingga saat ini penyebabnya masih dalam penyelidikan. Terkait zat etilen glikol yang terkandung dalam obat sirup anak dicurigai menjadi penyebab penyakit gagal ginjal akut. Dr. Wisnu mengatakan bahwa hal ini belum bisa dipastikan. Sebenarnya ini jadi sesuatu yang ini sebenarnya yang kita fokus itu kan gagal ginjal akutnya ya. Tapi apakah penyebabnya karena obat? Nah, itu yang masih belum kita tahu. Tapi malah sekarang yang dihebohkan itu masalah obatnya ya. Padahal hubungan antara
sirup ya. Jadi ya tadi pelarutnya obat itu ada namanya propilen glikol ya. Itu belum diketahui hubungannya, apakah memang ada hubungan atau tidak. Jadi memang ada kasus di India kalau tidak salah ya, yang menduga ada hubungan, mencurigai ada hubungan antara pelarut obat itu yang propilen glikol dengan kejadian gagal ginjal akut. Tapi pada dasarnya itu tuh belum bisa kita buktikan. Jadi malah yang dihebohkan masalah obatnya ya, padahal itu satu hal yang masih belum pasti ya. Nah, terkait dengan obat, ini memang jadi sebenarnya kita juga sangat menyayangkan ya, jadi sudah misleading sebenarnya ini. Jadi isunya itu sudah berubah menjadi ketakutan terhadap obat ya, padahal satu hal yang belum pasti ya. Tapi saya kira dari Kemenkes sudah mengambil langkah-langkah yang sudah cukup tepat ya. Jadi barusan ini ada surat edaran dari Kemenkes, Mbak, ya, terkait daftar obat yang dikatakan aman dipakai ya. Ada berapa ratus jenis obat ya. Ini saya kira sangat dinamis sekali. Jadi memang sekarang BPOM tuh ya harus mau tidak mau melakukan investigasi ya. Jadi melihat, jadi ini daftar sementara yang sudah dilihat, tapi nanti mungkin akan ada daftar-daftar yang lain yang akan keluar ya. Jadi saya kira untuk saat ini mungkin untuk kita semua ya. Yang pertama memang kalau memang tidak perlu minum obat ya tidak usah minum obat ya. Jadi minum obat seperlunya sesuai indikasi ya. Yang kedua kalau memang sakit atau apa mungkin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kira-kira obat apa yang bisa digunakan ya. Salah satu upaya untuk mengembangkan potensi bakat dan kreatif mahasiswa dalam bidang seni adalah melalui penyelenggaraan Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas. Mengambil tema penguatan karakter kebangsaan melalui pengembangan potensi minat bakat dalam bidang seni dan budaya mahasiswa, UB sebagai tuan rumah Peksiminas ke-16 menyambut 838 mahasiswa seluruh Indonesia untuk unjuk bakat mengikuti 15 tangkai lomba. Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Majelis Wali Amanah, Ketua Senat dan Sekretaris Senat, para pimpinan perguruan tinggi, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Peksiminas tahun ini diikuti oleh BPSMI dari 32 provinsi. Dengan jumlah peserta 838 mahasiswa yang berasal dari 123 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Mereka ini sudah lolos seleksi di provinsinya masing-masing dan saat ini mereka mengikuti finalis dalam ajang Peksiminas. Mereka akan mengikuti 15 tangkai lomba dengan rincian sebagai berikut. Baca puisi putra 29 mahasiswa, baca puisi putri 30 mahasiswa, desain poster 29 mahasiswa, fotografi hitam putih 25 mahasiswa, fotografi warna 28 mahasiswa, komik strip 24 mahasiswa, melukis 26 mahasiswa, menyanyi lagu dangdut putra 25 mahasiswa, lagu dangdut putri 25 mahasiswa, keroncong putra 16 mahasiswa, keroncong putri 19 mahasiswa, lagu pop putra 29 mahasiswa,
Lagu Pop Putri 31 mahasiswa. Seriosa Putra 20 mahasiswa. Seriosa Putri 18 mahasiswa. Monolog 28 mahasiswa. Penulisan cerpen 30 mahasiswa. Penulisan lakon 25 mahasiswa. Penulisan puisi 27 mahasiswa. Tari diikuti oleh 123 mahasiswa dari 25 tim. Vokal grup 231 mahasiswa dari 20 tim. Pemirsa, peringatan Hari Pangan Sedunia sudah selayaknya diikuti dengan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan pangan dari tingkat daerah dan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak berharap ke depan permasalahan pangan dan ketahanan pangan yang ada saat ini ataupun yang terjadi saat ini dapat melibatkan multidisiplin ilmu agar ke depan dapat meningkatkan dan maksud kami meningkat tidak hanya ketahanan pangan namun juga kesejahteraan petani. Saya juga senang sekali eksistensi dari Badan Pangan ini. Memang konsepnya adalah ini beyond agriculture tapi agri-food system, sistem pertanian dan pangan. Ini bukan, tadi makanya nyambung dengan disampaikan Pak Rektor, ini bukan tanggung jawabnya Fakultas Pertanian saja. Ini adalah tanggung jawab seluruh fakultas karena food adalah multidisiplin isunya. Kita bicara tata niaga, kita bicara culture, ya. Contohnya apa? Pilihan apa yang mau kita makan itu sangat tergantung pada culture. Ya, sekarang senengnya makan gimbap. Senengnya, ya betul ya? Senengnya makan kimchi karena kakek nonton drakor. Tapi rapopo, kimchi ku sajane menu lokal juga bisa mirip-mirip kimchi sebenarnya ya Pak ya. Gitu. Jenengan tahu gimana caranya memfermentasi kol jadilah itu kimchi. Enggak perlu. Cuma tinggal bagaimana resep gochujangnya itu aja gitu ya. Tapi apa yang ingin saya sampaikan bahwa ini memang betul humaniora juga punya peran banyak. Saya tertarik Pak Rektor. Ini jadi belum lama ini kami diundang ke Korea menghadiri United Cities and Local Government World Congress. Dan salah satu panel yang saya diminta bicara adalah mengenai the future of food system. Jadi tadi Kepala FAO perwakilan di Indonesia menyampaikan, nah ini saya mengutip resolusinya yang saya juga bahas dari UN Food System Summit 2021. Because a strong food system means no matter your race, no matter your class, no matter where you live, women and men have equal opportunities, highlight ya, equal opportunities to produce and access nutritious food, memproduksi dan memperoleh makanan yang bernutrisi, which promotes human health at every step, without, nah ini yang penting, without degrading land and water resources, tanpa merusak sumber daya alam kita baik itu air maupun tanah. It means recognizing family farming, memberi ruang pemberdayaan kepada keluarga-keluarga petani, dan juga provide us the community with stability, kepastian stabilitas supply all year round, sepanjang tahun, every month, setiap bulan, every day of the week, setiap harinya, even during a pandemic, bahkan saat pandemi. Ini definisinya. Jadi food system yang jadi resolution dari UN Food Summit ya, UN Food System Summit tahun 2021 adalah itu kata kuncinya. Maka produsen dan konsumen menjadi penting. Di sini saya lihat makanya Pak Kepala Badan Pangan, saya tidak hanya ketemu beliau saat panik harga itu mahal. Saya ketemu Pak Arief juga pada saat beliau khawatir harga itu jatuh. Itulah eksistensi Badan Pangan, gitu ya. Tidak hanya memikirkan bagaimana pangan itu murah, tapi bagaimana petani dan peternak kita sejahtera. Saat ini berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sedang dihadapkan dengan berbagai ancaman krisis global yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah krisis pangan. Untuk menghadapi kondisi ini diperlukan peningkatan sinergi dalam mewujudkan cita-cita kemandirian pangan, diantaranya melalui 4 langkah strategis. Salah satunya adalah kolaborasi. Kolaborasi menjadi salah satu upaya
maksud kami mitigasi resiko atas krisis pangan global. Memperingati rangkaian Hari Pangan Sedunia ya yang ke-42, menurut saya ini adalah waktunya Indonesia melakukan gerakan yang memberikan tidak hanya ketahanan tapi juga kedaulatan pangan, kemandirian pangan, kesehatan pangan, yang mana di sini saatnya kolaborasi dan sinergi agar semua pihak bisa bergerak bersama dan tidak hanya elemen masing-masing tetapi juga peran pemerintah yang utama tapi juga kemudian masyarakat. Artinya proses literasi, program literasi di sini menjadi juga program yang sangat penting karena menurut saya isu pangan ini adalah isu yang sangat penting dan fundamental karena persoalan pangan tidak hanya persoalan antropologis tetapi mata rantai kehidupan kita di bumi ini umat manusia semua ditentukan oleh pangan. Jadi pangan itu menentukan hajat hidup dan peradaban sebuah bangsa. Jadi menurut saya ini harus menjadi perhatian kita bersama. Pemirsa, meski jarak Ukraina, Rusia, dan Indonesia terpisah sekitar 9.500 km lebih, namun perang yang melibatkan kedua negara tersebut mulai berimbas pada jutaan rakyat Indonesia. Tidak hanya kenaikan harga makanan, harga minyak mentah hingga hilangnya potensi ekspor saja, namun imbas perang Rusia-Ukraina juga dirasakan petani di pelosok karena harga pupuk yang terancam meningkat tajam. Kalau dampak mungkin secara langsung mungkin kita tidak menjadi bagian atau kawasan yang langsung terkena perangnya ya, tapi dampak yang tidak langsung terutama dari sektor pangan dan kemudian relasi bilateral antara Ukraina dengan Indonesia, Rusia dengan Indonesia memang jadi naik turun atau kemudian penuh dinamika. Contoh mungkin yang beberapa waktu terakhir harga gandum naik, pasokan gandum yang naik juga yang kemudian berakibat di Indonesia mungkin salah satunya Indomie sudah ada wacana harganya akan naik dan segala macam. Jadi kan berarti ada komoditas tertentu yang kemudian berpengaruh terhadap produk-produk di Indonesia juga yang disebabkan karena situasi di Rusia dan Ukraina. Di beberapa forum antara Indonesia, Ukraina dan Rusia juga mengalami kemandekan ya dalam tanda kutip karena relasinya di Eropa sana semakin meruncing sehingga di beberapa forum internasional seperti di G20 kemudian di beberapa forum bilateral, forum regional relasi antara Ukraina dan Rusia juga semakin meruncing juga dan Indonesia berusaha untuk bermain aman gitu ya, tidak menyakiti kedua belah pihak karena Indonesia selalu dikenal sebagai sahabat baik Ukraina dan juga oleh Rusia seperti itu. Pemirsa, Divisi Informasi, Data, dan Keluhan UB menggelar monitoring dan evaluasi pengelolaan dan umpan balik UB Care serta survei kepuasan masyarakat di lingkungan UB. Ketua DIDK Zulfaidah Penatagama menjelaskan akan terus melakukan evaluasi pelayanan di UB agar stakeholder, mahasiswa, sivitas akademika, serta masyarakat umum dapat turut serta dalam survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan keterbukaan informasi. Keluhan yang ada di UB itu kita tangani melalui sistem namanya UB Care. Nah, Universitas Brawijaya Care ini dalam bentuk sistem menangani keluhan seluruh sivitas akademika, mulai mahasiswa, dosen, tendi, kemudian masyarakat umum itu juga bisa memberikan apresiasi, keluhan, umpan balik, kritikan itu bisa dilakukan dengan mengisi sistem yang ada di UB Care. Kemudian evaluasi hari ini kita lakukan untuk survei kepuasan masyarakat. Nah, survei kepuasan masyarakat itu kami lakukan setiap tahun, biasanya di akhir tahun. Tetapi sebelumnya kita sampaikan kayak tadi informasinya bagaimana nilai dari masing-masing fakultas, dari masing-masing unit kerja, nilai IKM-nya tahun
ini bagaimana, tahun kemarin bagaimana, ada peningkatan tidak. Nah itu kita lakukan di saat momen sekarang ini, itu rutin kita lakukan setiap tahun. Harapannya pertemuan kami setiap tahun ini memberikan masukan kepada seluruh pimpinan bahwa ini loh yang perlu ditingkatkan, pelayanan yang mana yang masih kurang itu monggo ditingkatkan bareng-bareng. Terus bagaimana respon mereka menghadapi keluhan. Kalau ada keluhan yang masuk segera direspon karena ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan juga. Kalau ada respon yang lama sekali itu pelanggan kadang-kadang kenapa sih gini aja kok nggak segera direspon, bisa menurunkan tingkat kepuasan mereka. Pemirsa, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, perekonomian syariah dinilai mampu menjadi solusi. Pengembangan ekonomi dan keuangan Islam adalah solusi yang memungkinkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan saat ini maupun di masa mendatang. Dekan FEBUB Abdul Ghaffar menjelaskan FEBUB merupakan satu-satunya fakultas di Indonesia yang memiliki program studi ekonomi Islam dengan akreditasi A. Abdul Ghaffar berharap kehadiran Komisaris Bank BSI dapat memberikan ilmu dan pandangan tentang ekonomi Islam kepada mahasiswa UB. Jadi teman-teman kita beruntung sekali Pak, hari ini Pak Adi Warman Karim bisa hadir untuk meluangkan waktu dan memberikan ilmunya yang sangat luar biasa tentang ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam beliau itu sangat dalam. Baca mungkin sejarah pemikiran ekonomi Islam yang beliau tulis. Ingat saya tahun 2008-an Bang Adi. Ya. Sekarang edisi ketiga. Saya sampai hafal teman-teman. Jadi saya nggak akan mengulas isinya karena yang nulis ada di sini beliau itu. Jadi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.